Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Aziz. Hari ini saya berjalan jauh bersilaturahmi ke salah satu beliau ini sungguh luar biasa, sangat menginspirasi, yaitu dia seorang guru agama, tapi juga di luar guru agama dia juga berprofesi sebagai seorang terapis bekam. Nah, seperti apa beliau, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menonton dan sudah subscribe dan maupun share. Silahkan dibantu untuk share dan untuk subscribe. Nanti insya Allah hasil dari YouTube ini akan digunakan untuk program-program di Lajis Jateng Solo Raya. Mungkin kita langsung aja kita sapa pada beliau, biasa dipanggil Pak Thohir ini. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Ini hari ini cukup panas nih. Biasanya mendung. Siang-siang biasanya mendung, ini panas. Kalau berarti Pak Thohir ini guru agama apa? SD, SMP atau SMA? Mungkin akan lebih konkret saya perkenalkan dulu, tidak apa-apa ya. Monggo. Perkenalkan, nama saya aslinya Muh Thohir ya. Okay. Muh Thohir. Alamatnya Depok, Depok Selatan, Desa Depok, Kecamatan Ngoroh, Kabupaten Bukan, Jawa Tengah. Profesi saya atau pekerjaan saya itu kalau pagi di MI mengajar di kelas kelas 6. Jadi kalau pulang dari sekolah siang itu di TPQ. Ya, nanti sore sampai malam terapi ya. MI, TPQ, terapi. Gitu. Full. Full. Tiap hari full. Iya. Istri 1, anaknya 2, cucunya 1 Pak. Sudah bercucu. Malah sudah bercucu. Mantap. Dulu nikah muda 21 tahun sudah nikah. Keuntungannya ya seperti ini, saya 40 tahun lebih sedikit sudah punya cucu. Jadi anaknya nikah muda juga? Ya juga nikah muda juga, mengikuti sejak bapaknya. 20 tahun malah sudah menikah. Oh, sudah menikah. Kuliah ada yang menginginkan dan saya lihat agamanya baik ya saya berikan. Dan ini juga masih melanjutkan kuliah. Oh ya, mantap itu. Ya, yang kedua masih mondok dan sekolah formal dan mondok. Berarti lebih tepatnya untuk kalau guru itu guru kelas tuh? Iya, guru kelas. Kayak wali murid itu? Iya, wali kelas. Wali kelas ya? Iya, Ada kelas 6. Iya. Sudah berapa lama? Ya, sudah cukup bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi tidak negeri ya, swasta. Sekolahnya swasta dan saya juga swasta. Terus kalau kemarin itu kan dapat infonya itu kan guru agama. Sebenarnya yang tepatnya guru kelas atau guru agama? Ya. Mungkin tepatnya itu guru kelas. Ya, guru kelas. Ya, karena background saya itu aslinya itu saya guru agama. Backgroundnya itu agama, mondok agama, sekolahnya juga di kuliah yang agama. Jurusan saya jurusan agama. Pada waktu pemilihan sertifikasi saya pilihannya guru mapel apa guru kelas ya, untuk memudahkan saya pilih guru mapel. Kalau guru kelas ya, saya pilih guru kelas. Ya, ini sudah berapa tahun di kelas 6 yang ngajar semuanya pelajaran. Tapi kalau suruh milih aslinya milih yang guru agama. Oh. Tapi seringnya guru kelas. Guru kelas ya. Oh. Kalau apalagi kan kelas 6 ya. Iya. Kalau saat ini kan perkembangan zaman untuk anak, apalagi kelas 6 kan masa transisi antara menuju ke Uber ya istilahnya itu. Seperti apa sih kalau untuk yang di daerah Grobogan sendiri atau mungkin yang diajarkan pas di kelas sendiri? Ya. Untuk saya, pengalaman saya di kelas 6 itu anak yang Uber ya, atau peralihan dari anak-anak menuju remaja itu ya pencarian jati diri ya.
dan kesetiaan mereka terhadap teman lebih besar daripada terhadap orang tua atau guru gitu. Intinya lebih suka berbiak-berbiuk gitu ya. Nanti kalau bertemunya teman yang baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau salah berteman, nanti bisa juga salah pergaulan dan kedepannya juga sangat disayangkan. Jadi kita berusaha untuk selain mendoakan, mengarahkan, menasihati, dan juga itu kalau bisa membuat komunitas yang baik untuk anak-anak itu. Buat kelompok-kelompok yang kasih tugas-tugas yang baik. Terus kalau tadi kan sore itu kan berarti ngajar TPQ kan? Iya. Lebih mudah mana mengarahkan anak-anak di kelas sama anak-anak yang di TPQ? Pengalaman saya di TPQ dengan di MI itu lebih banyak di TPQ malah. Ya. Selama ini saya kan mengajar di 3 tempat ya. Di sini, di Bingan dan Sangge, tapi Sanggenya sudah saya berikan. Itu beda-beda. Kalau di kota yang SDM-nya lebih maju itu lebih enak pengarahannya dibanding dengan SDM-nya yang lebih sedikit atau lebih rendah. Yang lebih rendah itu biasanya lebih sulit untuk dinasihati atau diarahkan. Jadi kalau yang agak kota sini agak kota ya itu lebih mudah. Ini kemudian di SD atau di MI pun saya kira sama. Itu juga per tahun itu berbeda-beda. Jadi tahun ini kadang-kadang anaknya nurut-nurut, tahun depan tidak pada nurut. Itu saya mengalami itu seling-seling itu. Tahun ini nggak begitu nurut, kemarin nurut sekali pintar-pintar, terus dulu tahun sebelumnya sebaliknya. Itu selalu seperti itu kan. Jadi enak tidak enak nurut tidak nurut tidak begitu. Itu pengalaman saya sebetulnya untuk anak TPQ. Saya kayaknya lebih mudah untuk anak TPQ daripada dia. Karena di TPQ kan cuma ngaji dan waktunya sebentar, kemudian nanti kita arahkan sholat, setelah sholat kita nasihati. Kayaknya lebih taat di TPQ gitu. Lebih banyak yang nurut di TPQ daripada di MI ini. Walaupun di kota pun di pinggiran berarti TPQ-nya. Terutama yang di kota. Oh, terutama yang di pinggiran memang agak sulit juga, agak lebih sulit. Pengalaman saya sulit. Terus kalau waktu selama ini jenengan lebih dikenal sebagai sosok guru yang dicintai oleh anak-anaknya atau ternyata seorang guru killer misalnya. Ya. Kalau di MI itu ada nggak ya guru killer? Guru killer itu ya ada juga sebenarnya, ditakuti, tidak disegani, ditakuti. Kalau saya ya senang dicintai. Dan alhamdulillah dari dulu itu kelihatannya anak-anak ya ini bukannya ya sombong ya atau apa, ini kenyataannya itu kelihatannya banyak yang seneng. Kalau saya GL nggak tahu ya, anak-anak ini kalau lihat saya seneng aja kelihatannya. Pak ini gitu kan aja itu. Ya seneng kelihatannya. Berarti mungkin nggak tahu ya karena apa senengnya itu nggak tahu. Yang penting saya syukuri kalau disenengi. Di depan saya seperti itu, kalau di belakang nggak tahu ya. Kalau saya zaman sekarang itu ngajar pakai hukuman fisik itu masih sering tidak? Kalau yang di sudah tidak berlaku. Kalau di dulu kan waktu saya SD itu kan sering kan kadang dijewer, Iya. ada yang sampai dijewer, seringnya sih dijewer. Tapi kalau saya sih tidak ya. Teman-teman kalau ada yang kalah atau ada yang berbuat yang mungkin di luar biasa kan, seringnya dijewer. Nah, kalau di MI sekarang itu sudah sekarang tidak zamannya ya. Selain tidak efektif, anak-anak itu kadang-kadang itu tidak takut itu. Dijewer tidak takut. Selain itu gurunya yang takut nanti dilaporkan polisi. Kita paling enggak ya itu kemarin pernah itu yang ngasih cuma
dikarenakan aja itu malah nggak berangkat itu. Nah, orang tuanya ada yang WA, pas ditanya nggak berangkat kenapa, mungkin takut karena kemarin dibentak Pak gitu. Orang tuanya gitu Pak. Mulai saat itu sudah nggak pernah bentak lagi, dan ya cuma paling kata-kata aja, kata-kata yang baik lah, yang memberdayakan, nasihati, tidak ada kekerasan fisik maupun bahasa. Sekarang sudah sangat menghindari itu. Ada anak yang mungkin yang kelakuannya itu ekstra, itu berarti tetap harus sabar gitu. Ya, harus sabar. Ya, paling nggak kita arahkan untuk menghafalkan. Misalnya hukumannya itu hukuman untuk menghafalkan, atau enggak ya kalau dia keterlaluan misalnya ngomong saru atau ustaz itu biar ditapuk sendiri, bukan kita yang napuk mulutnya, tapi ya sudah peraturan kalau kita ngomong saru atau berbohong gimana hukumannya, tapuk Pak, ya, sudah tahu sendiri Pak, ditapuk sendiri Pak, itu nanti kita istighfar 100 kali gitu, sama nanti tambahan yang gampang sholat aja sudah jalan. Anak-anak itu kadang-kadang tadi saya saru Pak, bilang sendiri Pak. Terus saya kira gimana hukumannya, tapuk Pak, ya tapuk sendiri gitu, dan jalan gitu. Bahkan teman-temannya kalau ada yang harus dilaporkan, tadi si Andi saru Pak gitu, nah, nanti teman-temannya saling mengontrol biasanya. Kalau dia sendiri nggak ngaku, temennya nanti yang melaporkan. Ya hukumannya ya seperti tadi, dihukum sendiri, bukan kita yang menapuk. Malah menapuk nanti dilaporkan. Iya, dilaporkan Komnas HAM. Terus kalau saya melihat di profil jenengan di media sosial itu kan sudah sampai S2. Oh. S2 atau masih? Sudah lulus alhamdulillah. Oh sudah? Ya. Oh. Kemarin tahun 2019? Oh, berarti baru? Ya, baru. Kok itu mengambil S2 itu emang rencana mau naik istilahnya mau jadi kepala sekolah atau mau pindah antara jadi guru MI ke jadi dosen atau Sebenarnya saya itu awalnya cuma ya iseng-iseng aja, kan diajak temen, pertimbangan saya ini kebaikan apa tidak. Nah ini membelanjakan jalan Allah apa tidak. Keyakinan saya kalau kita punya rezeki, punya tenaga waktu dibelanjakan atau ditasarukan di jalan Allah, insya Allah akan barokah gitu kan. Prinsip saya seperti itu. Kemudian saya jalani dulu, nanti kalau kuat ya diteruskan, kalau nggak kuat ya kita hentikan gitu kan. Ya, alhamdulillah ya sedikit lama-lama kok kuat bayar terus. Banyak bayar kuat, banyak bayar kuat. Itu sejak dari S1 itu saya belum punya apa-apa, rumah belum punya, tapi karena sudah punya, nekat kuliah S1, kok malah bisa bangun rumah gitu. Berarti ada barokahnya kalau kita menuntut ilmu gitu, saya gitu. Sampai lulus, kemudian ada tawaran lagi S2 sama oleh teman saya ambil, dan alhamdulillah barokahnya juga banyak. Barokahnya itu ya temannya banyak, dan alhamdulillah bisa bayar, bisa dandani rumah, kasih beli motor lagi gitu. Malah gitu. Sebenarnya ada tawaran lagi S3 itu, kalau saya masih muda saya ambil karena saya sudah punya cucu yang dia gantian anak, semoga nanti anak yang melanjutkan. Untuk target jadi kepala sekolah, dosen tidak. Ini saya mencari ilmu lah, nanti ada bertanya sendiri. Berarti nggak ada target khusus tuh? Oh enggak ada. Belum sempat jadi kepala sekolah, dosen tidak senang. Belum senang. Senangnya lagi menuntut ilmu, mencari ilmu. Kan biasanya kan ada orang yang S2 itu kan pengen naik golongan kan, kalau PNS kan berarti emang murni untuk mencari ilmu. Iya. Terus kalau dengan kondisi fisik ya. Itu apa ada orang yang menilai Anda yang kurang atau gimana? Atau sering dinilai kurang dengan orang lain atau?
kan kita menilai kan dari benirnya ya, atau yang kita lihat ya. Selama ini alhamdulillah itu saya melihat tidak ada di depan saya ya. Entah kalau di belakang itu rasani atau menjelekkan, saya tidak tahu dan tidak ambil pusing ya. Yang penting di depan saya itu saya tidak menemukan atau tidak melihat orang yang menjelek-jelekkan saya. Setahu saya seperti itu. Setahu saya. Entah kalau di belakang ya nggak tahu lah, urusan dia sama Allah itu. Terus waktu sore kan jadi terapi bekam. Ya. Nah, itu udah berapa lama? Sudah lama. Sebenarnya itu saya pijet dulu. Sebelum bekam saya itu tukang pijet. Pijet terapi apa? Refleksi sama akupresur. Kalau akupuntur kan tusuk jarum ya. Kalau akupresur tusuk jari. Jadi kita pijet yang jari itu tentang ketika ini kita angkat saya. Itu kan bapak saya stroke ya. Dan saya lulus SMA. Itu saya mau nambah ke kaki saya ini, kalau sembuh ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Saya kos di sana, mau biar dipijiti setiap hari gitu. Dan mungkin entah kasihan atau apa, putranya kan saya ajari ngaji ya, mungkin beliau senang. Saya di suatu malam kan saya dipanggil, Mas Dairin juga kesini, karena tangan saya dipijit. Gimana caranya ya, terserah dipijit. Wah, nak tak rasa no Mas Dairin ini kakak jadi tukang pijit kayak itu. Oh, masa gitu Pak? Iya, kita rasa no kakak jadi tukang pijit. Nanti ya, alhamdulillah. Dan nak pamannya tak warai belum, nah Pak Bapaknya belum. Mungkin turun Pak, matur nuwun, alhamdulillah. Terus syaratnya yang ini nanti nih baik rasa balik gitu. Yang ini kok nak ada tak warai pijit sih, mau nak bapak dipijiti, caranya piye, tapi terus kita pijiti, mulai sesuatu iso tamu, mau dipijiti bareng. Terus setelah itu saya bertahun-tahun di sana, saya sudah agak bisa. Terus ada pasien saya pijiti, kadang ya pijiti bapak gitu, berdua. Terus kalau berjalannya waktu, tahun-tahun saya akhirnya bisa beli tanah ini, terus bisa mandiri. Dulu kan panggilan ya, nah, lama-lama sekarang datang ke sini ya, yang terakhir pijat itu ke sini. Terus oleh Pak Kampol dan teman-teman saya direkomendasikan atau dianjurkan untuk belajar bekam. Nah, alhamdulillah itu saya dibiayai beliau juga dan teman-teman untuk belajar bekam di Semarang di LPMP yang mengadakan itu Institut Nagari kayaknya, saya lupa ya, udah lama. Yaitu tahun berapa ya? Sudah lama benar. Lama. Terus yang ngajar itu Pak Katur Azwardi dari Jakarta. Saya tidak ada sertifikatnya, alhamdulillah. Terus praktek dulu itu pakai jarum, pakai kan lancet itu ya, pakai pisau. Ini kemudian pasiennya itu mantapnya pakai jarum. Sekarang pakai jarum. Lebih nyaman pakai jarum. Berarti udah perjalanannya itu berarti sudah lama berarti. Wah, sudah lama. Kok sampai saya lihat kan di plakat itu kan ada izinnya, itu memang harus berizin ya? Iya, harus berizin. Karena kan apa-apa harus ada izinnya itu. STTP ya, surat tanda praktek itulah intinya, PT terapis. Jadi kalau yang orang-orang bisa bekam tapi yang nggak izin itu bukan? Ya mungkin melanggar mungkin ya. Ilegal. Tapi banyak yang aslinya, untuk menurut informasi banyak yang tidak berizin. Okay. Nah, saya berusaha untuk ya legal lah, ya aman. Dan kemarin tidak hanya dok itu, memang harus dibuktikan. Itu ada dinas kesehatan ke sini membuktikan apakah betul-betul prakteknya itu aman, membahayakan apa tidak. Alhamdulillah akhirnya muncul itu, terbit lah surat itu STTP.
itu istilahnya diakui ya. Ya. Tersertifikasi. Sertifikasi dan ini sudah saatnya untuk pembaruan sih, tapi masih proses sih. Terus kalau bekam itu kan, setahu saya itu kan katanya ada bekam kering sama yang ditusuk itu. Basah ya. Itu bedanya apa? Atau ada beda manfaatnya? Nah, kering itu kan kayak kop itu aja. Kop. Kalau basahnya itu kan ada jamak, ada mawiyah atau kop untuk mengambil udaranya gitu. Kalau kering itu ya biasanya hanya untuk masuk angin mengambil angin gitu. Tapi kalau basah itu kan bisa mengambil udara. Dan kebanyakan pasien itu milih yang basah, lebih mantap basah, dan katanya lebih enak yang basah. Saya menurut pengalaman. Berarti ada manfaatnya sendiri berarti. Iya. Terus kalau bekam itu kan pasti ada titik-titiknya kan? Oh iya. Titik bekam. Pernah nggak salah titik itu akibatnya itu apa? Ya, pada waktu belajar dulu di LPMB Semarang itu sudah diajari jangan sampai salah titik. Nanti kalau salah titik malah bisa tersedot cairan-cairan yang penting, misalnya cairan sinovial yang ada di bawah dengkul ini ya. Tekuan itu kan tidak boleh, titik larangan itu tidak boleh disedot itu. Kemudian di belakang telinga itu juga tidak boleh, bahaya, nanti bisa pelumasnya bisa kering nanti yang tadi sinovial tadi. Kita tidak sembarangan ada titik-titik bekamnya. Tapi proses selama tahu titik-titiknya itu butuh berapa lama? Ya kan awalnya teorinya ya, kemudian di sana juga ada prakteknya, kemudian juga berkembang dengan sendiri pada waktu merakteki ya, pasien-pasien tadi. Kadang pasien itu juga membandingkan, yo terapi di mana gitu. Saya dulu di sini enak pak gitu. Jadi tambahan ilmu ini. Dulu itu tangan saya nggak diajari tangan sama kaki. Gitu. Cuma belakang gitu. Kemudian dari pengakuan atau pengalaman pasien-pasien itu tangan nggak apa-apa, kaki juga nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai yang larangan ya. Dan alhamdulillah menambah keterampilan saya. Jadi semakin banyak praktek berarti. Oh ya, jam terbang itu sangat penting. Tidak ada teori. Terus kalau dulu saya pernah kayak bekam kering itu. Terus waktu terapi, beda terapi gitu. Terapi pijat saraf apa gitu. Terus dikasih tahu, ini aja ditarik gitu. Kok malah sarafnya udah dirusak gitu. Jadi bener enggak? Jangan ditarik apa maksudnya? Jangan dikop gitu loh. Pas waktu di sini kan tahu kan, di pijat saraf itu, gegeri jemput ditarik ingin itu kulitnya, malah jadi sarafnya rusak. Biasanya gitu ya mas. Beda guru, beda cara ya. Beda madzhab. Mungkin beliau punya pengalaman seperti itu, yang ngobrol kita punya pengalaman seperti ini. Ya selama saya ketahui dan pengalaman saya itu di kop tuh tidak apa-apa. Yang dilarang ditarik itu saya kurang paham, yang maksudnya yang gimana ya? Yang ya kan kayak di kop itu kan bekas kopan kan masih. Oh iya itu ya. Ini kalau di kop ini tidak baik gitu. Lah begitu. Bisa melebarkan pori-pori gitu ya. Buka pori-pori ya itu kan ya normalnya apa kadang-kadang ya tidak sesuai, maksudnya maksud dikeroi karena ada yang beli ya. Jangan dikeroi nanti tidak baik untuk kesehatan, tapi ada juga yang dikeroi jadi sehat juga ada kan. banyaknya dikeroi jadi sehat, banyaknya seringnya itu gitu. Masuk angin orang-orang pengen dikeroi terus tidur besoknya sehat. Banyak juga yang bilang dokter langsung dikeroi ya, padahal dia tuh keroan sendiri. Di belakang layar keroan sendiri. Mungkin ya gitu. Praktisi kesehatan itu wajib dikeroi, jadi kok kadang-kadang dikeroi sendiri, dikop sendiri. Itu
yang punya pengalaman ya mesti giling-giling awake dhewe kira-kira nanti kok itu menjadikan jelek ya kok tapi nggak menjadi baik dan sehat bukan jelek. Berarti imbasnya ke diri sendiri. Iya, giling-giling sendiri ya. Nyatanya saya di kok enak kan cocok. Kalau loro kabeh tidak usah, tidak apa-apa, terapi yang lain. Terus kalau bekam itu emang bisa bikin ketagihan nggak sih? Kan kadang orang yang pijet itu nawar apa nak di kalau bekam itu bisa gitu nggak? Ada orang yang ketagihan juga ada. Saya kan biasanya kalau umum ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Ada yang 2 minggu pengen lagi, ada yang seminggu pengen lagi. Saya lagian seminggu rono mas ini gak apa-apa, gak betah aku terus pengen nanti bekam itu juga ada. Tapi ada yang tidak seperti itu juga ada. Tapi saya bilang nah kecepatan jangan ya itu minimal yang seminggu dia ingin lagi itu juga ada. Minum obat Katanya enak gitu ingin. Dan kemarin ada juga yang hari Sabtu di bekam katanya sudah banyak, terus Senin terus sini lagi. Oh, saya mau selak jaro mas, ini selak pindang sungai. Wah itu kecepatan itu. Kalau di bekam itu apa semua penyakit bisa sembuhkan dengan bekam? Kalau yang berita-berita radio itu menyembuhkan segala penyakit. Itu malah uang itu. Ya tidak semua penyakit bisa dibekam. Termasuk ada larangan juga yang hemofili itu ada pun. Hemofili? Ya ada bukan mengenal itu. Oh, hemofilia nih kan? Iya, hemofilia itu udah. Terus anak kecil yang masih kecil ibu hamil yang itu juga tidak dari saya. Tidak semua. Kemarin juga ada yang awalnya meriang-meriang panas minta dibekam. Terus saya tanya ke teman kan ada yang perkumpulan ya, sudah panas ya enggak apa-apa bilangnya gitu. Ya terus bekam. Berarti tetap ada kayak perkumpulan untuk saling mengingatkan. Terus kalau yang terakhir ini jenengan sendiri mau pengen dikenal sebagai apa sih kalau di luar? Pengen sebagai guru atau terapis atau mungkin ustadz di TPA? Gimana ya, kalau pengennya ya jadi orang biasa aja. Yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu cita-cita dari dulu itu orang yang bermanfaat, tidak merepotkan orang lain, istiqomah dalam kebaikan, mati husnul khotimah ya. Tidak ingin terkenal. Saya terkenal itu malah gak enak ya. Karena pengakuan orang-orang yang terkenal itu bilangnya nah iso jadi terkenal. Terkenal ini gak enak. Mau jajan nang warung tak bebas. Enak jadi orang biasa nih bermanfaat. Tidak terepotkan, tidak menjadi beban. Ya mungkin itu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Tohirin. Siang-siang memberikan waktu. Biasanya kan siang waktu untuk istirahat ini memberikan waktu sebentar untuk bisa ngobrol sharing. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan silakan share. Insya Allah nanti dari hasil YouTube ini untuk program-program di Najis Jateng saya ucapkan terima kasih lagi untuk Tohirin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.